Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu untuk pembelajaran akidah. Masih di bab 1, beriman kepada qada dan qadar. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk membaca yang bagian B, yaitu fungsi iman kepada qada dan qadar. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi iman kepada qada dan qadar. Namun sebelumnya Ibu ingatkan kembali tentang pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, qadar adalah perwujudan. Qadar dalam kehidupan sehari-hari sering disebut juga dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua, ada takdir mubrom dan ada takdir mu'alaq. Kalau takdir mubrom adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diubah oleh usahanya manusia. Kalau takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa dirubah oleh usaha ataupun ikhtiarnya manusia dan dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fungsi iman kepada qada dan qadar itu ada 5. Yang pertama, membuat kita bersikap mawas diri. Nah, karena kita tidak mengetahui tentang qada dan qadarnya kita sebagai manusia, maka kita harus bermawas diri, harus hati-hati ya, harus selalu waspada baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam tindakan. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan itu akan membuat penyesalan di kemudian harinya ya. Kemudian, sebagai orang yang beriman, bersikap mawas diri terhadap suatu mara bahaya ataupun kegagalan, selalu berdoa dan berikhtiar itu merupakan hal yang sangatlah penting. Ya, kecuali kita sudah berhati-hati, sudah harus waspada, sudah mawas diri, namun mara bahaya tetap datang menimpa kita, itu merupakan datang dari Allah dan semuanya atas izin Allah dan pasti itu yang terbaik untuk kita ya. Yang penting kita harus selalu bersikap mawas diri ya. Kemudian yang kedua, membuat kita bersikap kerja keras dan bersemangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, karena kita tidak tahu qada dan qadarnya manusia itu apa, seperti apa, maka itu harus dijadikan semangat bagi kita untuk selalu bekerja keras dan juga bersemangat untuk menjalani kehidupan kita. Ya, karena kita juga harus meyakini bahwa tidak akan ada kemajuan tanpa kerja keras, tidak akan ada kesuksesan tanpa kerja keras dan juga semangat. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada hambanya apabila tidak bekerja keras dan juga tidak bersemangat. Untuk itu, nah kita harus senantiasa bekerja keras dan bersemangat untuk menjalani kehidupan kita ya sehari-harinya. Kemudian yang ketiga, membuat kita tidak bersikap sombong dan takabur. Apa yang harus kita sombongkan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang maha dahsyat, yang luar biasa, kita tidak ada apa-apanya. Kita harus sadar dan harus yakin apa yang Allah berikan kepada kita hari ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah. Kita hari ini mempunyai harta benda, ada pangkat, misalnya ada jabatan, ada kecantikan, ada ketampanan, ada kecerdasan, dan banyak lagi kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Semuanya itu dapat hilang dalam sekejap kalau Allah berkehendak. Ya, hari ini misalnya masih kaya raya, masih kaya, hari ini masih cantik, hari ini masih ganteng. Tapi kalau Allah berkehendak, besok kekayaan kita, kecantikan, kegantengan itu bisa hilang kalau Allah menghendaki. Ya, kalau misalnya hari ini kalian misalnya belum belum memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan ya, belum memiliki sesuatu yang dapat membahagiakan ya, kita selalu ikhtiar, selalu berdoa, nanti insya Allah Allah juga akan memberikan. Kita tidak tahu takdir kita terhadap
yang sudah Allah rencanakan ya. Jadi kita tidak perlu bersikap sombong dan takabur kepada Allah ataupun kepada sesama karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang keempat, mempunyai keberanian dan kesiapan dalam menanggung resiko. Kita harus selalu yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha yang sudah dilakukan oleh setiap manusia. Jika kita banyak berbuat baik, ya, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita berbuat buruk, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa berani dan juga harus siap menanggung resiko. Apapun yang kita perbuat, Allah akan membalasnya sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian, yang terakhir, membangkitkan kesadaran manusia bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, itu akan menguatkan jiwa kita untuk selalu tegar dan juga tabah dalam menerima ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin semuanya datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya, itu untuk fungsi iman kepada qada dan qadar. Jadi, fungsinya itu ada 5 ya. Yang pertama, membuat kita bersikap mawas diri. Yang kedua, membuat kita bersikap kerja keras dan bersemangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, membuat kita tidak bersikap sombong dan takabur. Yang keempat, mempunyai keberanian dan kesiapan menanggung resiko. Yang kelima, membangkitkan kesadaran manusia bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk penjelasan fungsi iman kepada qada dan qadar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sudah mengikuti ataupun yang sudah menyimak penjelasan hari ini silahkan komen di kolom komentar ya. Misalnya Nakeisa hadir, Azam hadir ya. Silahkan dikomentari di kolom komentar. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.